tim pendamping keluarga ini dibentuk oleh BKKBN. Pendamping keluarga ini mereka melakukan yang pertama pendataan. Halo Sobat Kemenum Bangga, senang sekali saya Tanita Patiasina bisa menjumpai Sobat di podcast Maluku Berbicara. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang penting dalam penanganan stunting juga. Nah, berbicara soal stunting ini memang menjadi salah satu isu nasional yang harus segera diselesaikan. Dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN juga menjadi salah satu instansi yang berupaya dalam menurunkan stunting. Dalam menurunkan stunting ini, Kemenduk Bangga /BKKBN tidak bekerja sendiri. Ada mitra-mitra yang juga terlibat, salah satunya adalah tim pendamping keluarga. Seperti apa tim pendamping keluarga itu, apa sih tugas-tugasnya mereka? Kita sudah kehadiran Kepala Perwakilan BKKBN Maluku, Ibu Dr. Mauliwati Bulo, MSI. Halo Ibu. Halo. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Luar biasa. Baik Ibu. Bicara soal tim pendamping keluarga, banyak memang yang belum mengenal apa sih itu tim pendamping keluarga. Mungkin boleh bisa dijelaskan sedikit Ibu tentang TPK ini. Oke. Tim pendamping keluarga itu adalah kelompok atau tim yang terdiri dari tiga unsur, yaitu bidan, kemudian ada kader KB dan juga ada kader TPK. Tim pendamping keluarga itu bertugas untuk mendampingi keluarga risiko stunting yang ada di Provinsi Maluku, bahkan di seluruh Indonesia. Dan tim pendamping keluarga ini ada di setiap desa kelurahan di seluruh Maluku, seluruh Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang TPK ini menjadi garda terdepan juga. Betul. Kalau boleh tahu Ibu, kenapa sih tim pendamping keluarga ini dibentuk oleh BKKBN? Oke, tim pendamping keluarga ini dibentuk oleh BKKBN yang pertama amanat dari Perpres 72 tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting. Kemudian dari amanat itu dibentuklah tim pendamping keluarga. Kemudian tim pendamping keluarga ini menjadi garda terdepan, dia menjadi penyambung antara program pemerintah yang ada di masyarakat dengan keluarga-keluarga itu sendiri. Jadi dia seperti apa ya, sahabat keluarga ya. Ya dia seperti sahabat keluarga. Jadi karena tim pendamping keluarga ini yang paling dekat ya, dia mendampingi keluarga-keluarga itu. Jadi dia tahu nih di mana di desa itu atau di kelurahan itu mana yang ibu hamil, mana yang calon pengantin, mana yang keluarga punya baduta balita, dengan kondisi keluarga masing-masing. Nah, karena dia tahu sekali kondisi keluarga tersebut, sehingga dia bisa menjembatani dengan program pemerintah yang ada di masyarakat. Jadi dia tahu kondisi, dia menjembatani sehingga bisa program itu tepat sasaran. Betul. Seperti itu. Ibu, kan kita juga berbicara soal stunting. Mereka juga menjadi salah satu yang berperan dalam stunting ini. Kalau boleh tahu bagaimana sih fungsi mereka dalam membantu penurunan stunting? Iya, fungsinya mereka yang pertama tim pendamping keluarga ini mereka melakukan yang pertama pendataan. Mereka tahu data keluarga risiko stunting. Jadi setiap tahun mereka melakukan verifikasi validasi data keluarga risiko stunting. Sehingga itu data tersebut selalu up to date. Kemudian setelah mereka tahu data-data KRS itu, keluarga risiko stunting, kemudian mereka melakukan pendampingan. Mereka melakukan surveillance, kemudian mereka tahu ini misalnya keluarga A, dia menjadi risiko stunting itu karena apa? Apakah karena anaknya di dalam keluarga itu rapat, misalnya ada 2 balita dalam satu keluarga, atau karena tidak punya sumber air bersih, atau tidak punya jamban dan sebagainya. Jadi setelah dia pendataan, dia surveillance penyebab kenapa keluarga itu risiko stunting. Kemudian dia melakukan pendampingan. Pendampingan itu mereka edukasi, kemudian memberikan edukasi gizi dan sebagainya. Kemudian nanti dia juga tim pendamping keluarga ini menjembatani
Jadi membantu misalnya ada rujukan ya, keluarga-keluarga yang perlu untuk dirujuk mendapatkan penanganan lanjutan, dia sampaikan ke misalnya ke lurahnya atau ke kepala desanya supaya dibantu untuk pelayanan rujukan. Kemudian untuk memfasilitasi bantuan sosial. Bantuan sosial itu misalnya keluarga A, dia keluarga miskin, dia perlu untuk mendapatkan bantuan PKH contoh ya. Nah, data-data itu disampaikan ke kepala desa atau lurah sehingga bisa difasilitasi. Begitu kira-kira. Jadi mereka ini bukan hanya jadi sahabat, tapi mereka dari awal mendata dulu Iya. sampai mereka membantu supaya keluarga-keluarga ini bisa mendapatkan bantuan. Iya, betul. Ibu kalau boleh tahu sejauh ini Ibu di Maluku, kira-kira ada cerita menarik nggak sih dari teman-teman tim pendamping keluarga ini dalam bekerja di lapangan? Kalau cerita menarik sebenarnya banyak ya, tapi contoh saja ya. Contoh kayak di Buru Selatan tuh, ada keluarga risiko stunting yang didampingi. Awalnya ibu hamil tersebut tidak mau untuk mengakses layanan, mungkin karena takut atau apa begitu. Tetapi karena mendapat pendampingan, akhirnya dia bisa dan mau untuk mengakses layanan ibu hamil, mengikuti kelas ibu hamil dan sebagainya. Kemudian bisa untuk ditolong pada saat persalinan oleh tenaga kesehatan. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya anak lahir sehat. Nah, itu salah satu contoh sederhana tetapi bermakna dan penting sekali dalam pencegahan stunting. Iya. Dan kalau boleh tahu Ibu, selama mereka mendampingi keluarga gitu, kira-kira mereka juga adaptasi nggak sih dengan teknologi? Karena kan di Maluku, ya Ibu boleh tahu lah gitu. Iya, kalau adaptasi dengan teknologi mau tidak mau ya harus. Itu kita menggunakan teknologi itu terutama dalam pelaporan ya. Pelaporan pendampingan. Nah, pelaporan pendampingan oleh tim pendamping keluarga itu dilaporkan lewat aplikasi namanya LCMIL. Elektronik siap nikah siap hamil. Seperti itu. Jadi mereka menggunakan aplikasi itu untuk bisa melaporkan hasil pendampingan. Kemudian nanti dari hasil itu bisa dilakukan pendampingan, kemudian cari rujukannya kemana. Itu ada alurnya di situ. Jadi menarik nih. Jadi mereka betul-betul harus juga beradaptasi dengan teknologi. betul jadi bukan sekali. hanya bekerja di lapangan, tapi juga harus update. Iya, betul. Baik, Sobat Kemenuk Bangga, jangan kemana-mana karena masih ada banyak nih hal-hal seru yang kita akan belajar bersama-sama tentang tim pendamping keluarga. Baik Sobat Kemenuk Bangga, tadi kita sudah bahas sedikit tentang apa itu tim pendamping keluarga, kemudian fungsinya seperti apa. Nah, Ibu kalau boleh tahu, kira-kira mereka di lapangan itu apakah ada mitra-mitra atau pihak-pihak yang mendukung kerja mereka dengan keluarga-keluarga? Oh iya pasti, karena tim pendamping keluarga kan tidak bisa kerja sendiri. Kalau secara posisi ya, TPK itu berada di bawah koordinasi langsung tim percepatan penurunan stunting desa kelurahan yang dikomandoi oleh kepala desa atau lurah. Jadi dalam bekerja tentu saja harus melapor ke TPPS desa kelurahan. Kemudian dalam bekerja mereka koordinasi kerjasama dengan yang pasti dari puskesmas, tenaga kesehatan, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, semua pihak mitra yang bekerja di desa kelurahan supaya dalam melaksanakan kegiatan pendampingan itu bisa berjalan lancar, mendapat dukungan seperti itu. Betul-betul, karena kalau untuk menurunkan stunting tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa. Harus bersama-sama gotong royong. Iya betul. Baik, selain bicara soal tim pendamping keluarga ini, saat ini juga ada ramenya makanan bergizi gratis, program presiden kita. Dan kalau boleh tahu Ibu, bagaimana sih perannya tim pendamping keluarga dalam MBG ini? Karena kalau kita tahu sekarang ini MBG itu bukan hanya menyasar anak-anak didik, tapi juga non didik, yaitu B3 ya. Ibu menyusui, kemudian balita dan ibu hamil juga. Boleh dijelaskan sedikit itu? Iya betul. Jadi kaitannya ya tugas TPK dalam
program makan bergizi gratis. Yang pasti pertama tugasnya tim pendamping keluarga adalah menyiapkan data keluarga risiko stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Balitanya non peserta didik. Jadi data itu disuplai ke SPPG, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Kemudian menjadi sasaran, diverifikasi oleh SPPG untuk menjadi sasaran distribusi MBG bagi sasaran non peserta didik itu. Jadi itu yang pertama, suplai data ya, data keluarga risiko stunting. Kemudian sebenarnya Badan Gizi Nasional dengan Kemenduk Bangga, menterinya kita ya, Kemenduk Bangga, Kepala BKKBN itu sudah melakukan penandatanganan MOU. Jadi kita tugasnya adalah suplai data, sasaran, kemudian distribusi MBG untuk sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non peserta didik itu atau non PAUD itu. Jadi mereka memang perannya luar biasa juga ya. Jadi betul. Kayak jembatan antara keluarga. Iya, dan program pemerintah. Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu sejauh ini apakah perannya mereka, fungsinya mereka sudah efektif, Bu? Kalau bilang efektif, ya sudah berjalan dalam pendampingan keluarga risiko stunting, dalam distribusi MBG untuk sasaran 3B ini sudah dilaksanakan. Hanya kalau yang untuk pendampingan ya, kalau kita melihat belum maksimal, sudah jalan cuma belum maksimal. Itu tercermin dari laporan di LC-Mil yang tadi saya bilang ya. Tempat laporannya itu ada aplikasi LC-Mil, elektronik siap nikah siap hamil itu. Cakupannya masih belum bagus. Jadi kita menganggap kalau laporannya belum bagus berarti belum berjalan maksimal. Itu. Kalau gitu perlukah ada peningkatan kapasitas ataukah ada pelatihan untuk meningkatkan peran dan fungsi mereka itu? Perlu sekali. Itu sebabnya dalam beberapa waktu terakhir ini kita berusaha, ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas untuk tim pendamping keluarga. Peningkatan kapasitasnya itu bisa pelatihan kah, orientasi kah kepada tim pendamping keluarga supaya dalam melaksanakan tugas pendampingan itu bisa berkualitas, bisa berjalan lancar. Peningkatan kapasitas. Kemudian kita juga mau menginformasikan, mempublikasi ke semua pihak bahwa di sini nih ada loh TPK. Di setiap desa kelurahan ini ada loh TPK. Dan mereka bekerja untuk mendampingi keluarga risiko stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting. Jadi kita berusaha mempublikasikan video, podcast ini sebenarnya salah satu ya, menginformasikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mendukung tim pendamping keluarga dalam melaksanakan tugas pendampingan. Kemudian selain itu juga kita berharap adanya dukungan dari pimpinan daerah. Dengan kita advokasi, kemudian kita publikasi, ada dukungan pimpinan daerah kepada TPK dalam melaksanakan tugas pendampingan kepada keluarga risiko stunting, apakah itu berupa surat edaran pimpinan daerah atau yang lainnya. Seperti itu kira-kira. Berarti kita semua harus sama-sama mendukung teman-teman tim pendamping keluarga ini betul. Supaya mereka juga bekerja dengan efektif, bisa juga akhirnya membantu menurunkan stunting di Provinsi Maluku khususnya. Betul sekali. Ibu, terakhir mungkin ada pesan dan harapan buat teman-teman TPK dan juga untuk masyarakat Provinsi Maluku yang lagi menonton podcast kita hari ini. Oke, baik. Sebenarnya yang tadi sebelum menutup, sebelum memberikan pesan, sebenarnya tadi yang 3 yang saya sampaikan itu peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas untuk tim pendamping keluarga, kemudian publikasi ke semua pihak, kemudian dukungan itu sebenarnya kita ada inovasinya yang namanya Marinho for Stunting. Sebentar nih, sobat, kita mau dengar dulu nih Marinho for Stunting ini seperti apa, karena malu banget nih. Iya, Marinho itu kan sebenarnya akronim dari optimalisasi peran tim pendamping keluarga dalam pendampingan keluarga risiko stunting di Provinsi Maluku. Marinho juga kan kalau Maluku bilang ini ya, orang yang memberikan menginformasikan menyampaikan informasi penting. Betul. Sehingga kita harus mendukung tim pendamping keluarga ini untuk bisa baca berita, untuk bisa menyampaikan hal
yang positif, edukasi kepada keluarga risiko stunting untuk supaya jangan stunting anaknya. Jadi peningkatan kapasitas itu kita dukung lewat publikasi media, kemudian dukungan lewat surat edaran gubernur atau bupati wali kota. Seperti itu. Marinyo Parstunting. Marinyo Parstunting. Iya. Ingat sekali sobat Kementerian Bangga, Marinyo Parstunting. Iya, Marinyo dukung. Iya, mari kita dukung Marinyo Parstunting. Iya, betul. Kalau boleh tahu sudah sejauh mana nih Marinyo Parstunting? Sedang berproses. Ya. Semoga ini bisa menjadi penguatan juga untuk PPK dan juga untuk stunting khususnya di Maluku. Untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku. Iya. Ibu. Iya. Baik Ibu, ada lagi mungkin pesan? Pesan dan harapannya khususnya untuk teman-teman PPK ini karena mereka sudah mendengar inovasi-inovasi baru ini untuk penguatan mereka Ibu. Kalau pesan yang pasti kami terima kasih untuk Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang masuk dalam tim pendamping keluarga. Kami tahu bahwa ibu-ibu tim pendamping keluarga ini betul-betul sudah bekerja ya, mendampingi dengan apa yang ada. Karena kondisi kita di Maluku ini agak susah ya, kita provinsi kepulauan, geografis kita cukup sulit dan kami menghargai kerja keras ibu-ibu tim pendamping keluarga. Dan ayo tetap semangat untuk melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting. Kita berharap semuanya itu untuk Maluku lebih baik lagi, supaya Maluku bebas stunting. Pertama kita turunkan stunting, kemudian kedepannya Maluku bebas stunting untuk Indonesia Emas 2045. Betul sekali. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah mau hadir di podcast Maluku Bercerita ini. Semoga apa yang dilakukan nanti khususnya tadi Marinyo Parstunting bisa meningkatkan PPK juga efektif dan mempercepat penurunan stunting di Provinsi Maluku. Terima kasih Ibu untuk sama-sama sudah hadir di podcast ini. Terima kasih juga untuk Sobat Kemenduk Bangga yang sudah mau menonton podcast ini. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema-tema yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat juga, semoga ya. Sampai jumpa lagi, saya Tanita Patesina dan juga Ibu saya Mauliwati Bulo mengucapkan selamat sampai jumpa dan amaton.